Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa Kurbawangi yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan hidayah dan juga inayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberikan kesehatan dan juga hidayah. Kita bisa melaksanakan puasa dengan lancar dan penuh dengan semangat. Kedua kalinya, sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah Nabi yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam, yakni ad-dinul Islam. Para pemirsa Kurmawangi yang dirahmati oleh Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh istimewa, bulan yang penuh dengan ampunan dan juga keberkahan. Namun seringkali hanya menjadi euforia sesaat saja. Di awal Ramadan semangat ibadah kita itu menggebu-gebu. Tapi seperti masjid penuh semua, tadarus Al-Quran terdengar di mana-mana, sedekah lancar, bahkan ibadah sunnah dilaksanakan dengan penuh sukacita dan tanpa ada halangan. Namun ironisnya, semangat itu tidak bertahanlah lama. Yang awalnya kita sering tadarus, yang awalnya kita sering rajin beribadah, tiba-tiba semangat itu seakan-akan hilang. Bahkan membaca Al-Quran sudah dianggap seperti kita itu kayak bebannya akhirnya ditinggalkan. Namun ada juga beberapa orang itu yang masih bisa menjaga konsistensinya atau istiqomahnya dalam beribadah. Namun setelah Ramadan, istiqomah itu pun hilang. Semuanya hanya menjadi kenangan selama bulan puasa. Dalam kondisi ini, penting bagi kita bahwa untuk mengetahui istiqomah secara hakikat. Bahwa istiqomah itu bukan terletak pada besar kecilnya suatu ibadah. Tetapi istiqomah itu terletak pada bagaimana kita bisa menjaga ibadah tersebut. Karena al-istiqomatu khairum min alfi karomatin. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina qalu rabbana Allahu tsumma istaqamu tanazzalu 'alaihimul malaikatu ala takhafu wa absyiru bil jannati allati kuntum tad'una." Yang mana dalam ayat ini dijelaskan bahwa orang yang mau menjaga istiqomahnya, orang yang mau menjaga konsistensinya dalam beribadah, maka Allah akan menjaganya dan memasukkannya ke dalam surga. Lantas, apakah istiqomah itu harus dilakukan dengan ibadah yang besar, yang banyak? Atau bahkan istiqomah itu bisa diwujudkan dengan ibadah yang kecil tetapi dilakukan secara konsisten? Kita simak pada pembahasan segmen lebih baik sedikit tapi istiqomah. Sahabat Kurmawangi yang dirahmati oleh Allah, istiqomah itu bukanlah tentang seberapa besar ibadah. Perlu kita ketahui bahwa istiqomah itu adalah menjaga ketaatan bagaimanapun dan apapun kondisinya. Di dalam agama, amalan kecil itu tidak menjadi hina apabila dia dilakukan secara istiqomah. Tetapi kebalikannya, amalan besar bisa kehilangan nilainya apabila dia tidak dilakukan secara istiqomah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa inkul." Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai amalan ibadah amalan yang dilakukan secara konsisten walaupun itu sedikit. Mengapa kok amalan sedikit itu yang konsisten atau yang istiqomah itu lebih baik, lebih utama daripada amalan yang besar tetapi tidak dilakukan secara konsisten? Karena amalan yang kecil, meskipun kecil tapi dilakukan secara konsisten, itu bisa menjaga ketaatan kita kapanpun dan bagaimanapun. Bisa menjaga ketaatan kita selama kita mampu menjaga istiqomah tersebut. Dan kebalikannya, amalan besar yang dilakukan secara tidak konsisten itu hanya akan memberatkan saja, hanya akan membuat kita itu lelah, membuat kita itu bosan, yang pada akhirnya kita akan meninggalkan amal tersebut. Banyak sekali contoh-contoh amal ibadah yang sedikit tapi bisa kita istiqomahkan. Seperti contoh, Anda membuang sampah pada tempatnya, Anda mengaji, Anda tadarus Al-Quran, Anda berjamaah, Anda belajar, bahkan Anda tersenyum kepada saudara Anda, itu bisa kita wujudkan dengan istiqomah. Maka dari itu, tatalah kembali niat kita dalam beribadah. Jangan sampai kita itu memilih ibadah-ibadah yang berat, memilih ibadah-ibadah yang besar, tetapi malah kita tidak mampu untuk mengerjakannya. Karena sebenarnya agama itu mudah, yang membuat sulit adalah kita sendiri.
Demikianlah kultum pada sore hari ini. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari channel Kurma Wangi ini. Dan juga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Dan jangan lupa tatalah niat kembali ibadah kita supaya kita mendapatkan keistiqomahan dari ibadah tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.